Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sasa di sini. Pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Judul dari tema kita hari ini adalah Selalu Berhemat Energi dengan subtema Sumber Energi. Bersama Kak Sasa dari Kukar Cerdas, materi ini diambil dari buku tema 2 dan Bu Pena terbitan dari penerbit Erlangga. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Ketiga, memahami pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Adik-adik, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya di bumi. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi adalah panas matahari menguap air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Wah, ada air yang menguap ya, yang akan mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Di sini kalian dapat melihat matahari bermanfaat untuk mengeringkan makanan, yaitu berupa ikan yang kita kenal sebagai ikan kering atau ikan asin. Wah, siapa yang suka ikan kering atau ikan asin? Boleh tulis di kolom komentar ya. Adik-adik, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Apakah kalian masih ingat apa itu proses fotosintesis? Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik juga adik-adik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Tentunya kalian sering ini melihat di jalan-jalan ya, lampu penerangan jalan yang tenaganya menggunakan panel surya. Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apakah kalian masih ingat tentang peta pikiran? Iya, adik-adik, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan menggunakan peta pikiran. Mari kita coba adik-adik. Kakak memiliki beberapa informasi, yaitu informasi tentang minyak bumi. Kakak akan membacakan untuk kalian ya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas dan harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Wah, kalian pernah kan melihat jalanan di aspal? Kalau tidak di aspal, jalanan menjadi becek dan tidak dapat kita lewati. Nah, aspal ini sangat berguna sekali ya adik-adik. Begitu juga dengan plastik. Dari bacaan tadi, kita dapat membuat peta pikiran. Minyak bumi
Ada 3 subtema yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, membicarakan tentang asal minyak bumi, kedua, cara memperoleh minyak bumi, ketiga, hasil olahan minyak bumi. Nah, dari hasil olahan minyak bumi, ada lagi yang muncul nih, yaitu yang pertama menjelaskan tentang bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Betul sekali adik-adik, hebat! Sekarang, coba kalian temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu guru ya, dan kalian bisa bertukar informasi dengan teman-teman kalian. Apakah hasilnya sama? Wah, kalian bisa coba. Kita masuk ke materi yang ketiga, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Baiklah, coba kalian baca materi ini. Kakak tunggu ya. Silahkan. Kisah Ali si biji energi. Terima kasih sudah membaca. Kita lanjutkan ya. Nah, adik-adik, bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Kalian dapat menuliskan pendapat kalian dalam komentar ya di video ini. Kakak tunggu. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas, kalian dapat bertanya kepada Kak Sasa di sini melalui kolom komentar, atau kalian juga bisa berdiskusi bersama ayah dan bunda kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.